Drama Korea My Demon menceritakan tentang seorang manusia yang dikutuk menjadi iblis. Mereka disebut sebagai demon. Drama ini diperankan oleh Song Kang sebagai Jong Gwon, dan Kim Yoo Jung sebagai Do Do Hee. Jong Gwon telah menjadi demon selama ratusan tahun dan hidup berdampingan dengan manusia. Demon mengajak manusia yang sedang terdesak, kesepian, dan ketakutan untuk membuat perjanjian. Dia akan mengabulkan segala permohonan, dengan balasan manusia tersebut akan masuk ke neraka dalam waktu yang sudah ditentukan. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Pada zaman modern, banyak manusia yang membuat perjanjian untuk kekuasaan dan kekayaan. Seorang rentenir ini telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun, waktu yang diberikan tidaklah lama. Demon hanya memberikan waktu 10 tahun untuk kebahagiaannya di dunia, dan setelah itu, dia harus menepati janjinya ke neraka. Salah satu anak buahnya melihat sosok Jong Gwon, yang menyebabkan bosnya meninggal dunia. Sementara itu, Do Do Hee merupakan direktur utama di perusahaan FNB Mirai. Dia diminta oleh Ju Cheon Suk untuk mengikuti kencan buta dengan pria pilihannya. Do Hee tak bisa menolak keinginan Ju Cheon Suk yang sudah dia anggap sebagai ibunya sendiri. Ju Cheon Suk merupakan komisaris utama grup Mirai. Dia memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Noh Suk Min, istrinya bernama Kim Sera, dan mereka memiliki seorang putra bernama Noh Du Gyeong. Anak kedua bernama Noh Suan. Noh Suan memiliki anak kembar bernama Austin dan Justin. Dan juga, Ju Seok Hun merupakan keponakan Ju Cheon Suk. Sedangkan, Do Do Hee diangkat menjadi putri Ju Cheon Suk, sejak orang tua Do Do Hee meninggal dunia. Ju Cheon Suk memiliki kedekatan dengan Do Do Hee daripada anak kandungnya sendiri. Kedua anak Ju Cheon Suk tidak menyukai Do Hee. Tapi, mereka tidak menunjukkan kebenciannya secara terang-terangan. Mereka berpura-pura bersikap baik, untuk mendapatkan tahta tertinggi di perusahaan Mirai Group. Do Do Hee mendatangi sebuah restoran. Dia menemui pria yang dia kira kencan butanya. Tanpa basa-basi, Do Hee langsung menolak perjodohan ini. Jong Gwon merasa bingung, dia meminta Do Hee untuk pergi. Sebab, dia juga tidak tertarik dengan manusia yang remeh. Do Hee meminta mereka untuk bertukar kartu nama, agar pertemuan ini berakhir. Dengan terpaksa, Jong Gwon memberikan kartu namanya. Do Hee tak menyangka, Jong Gwon merupakan presbir Yayasan Sunwol yang sejak dulu telah mensponsori banyak budayawan tradisional. Kemudian, Do Hee mengakhiri pertemuan mereka. Tak disengaja, pegawai restoran yang sedang membawa kue terpleset. Untungnya, Jong Gwon segera menangkap kue tersebut. Do Hee menjadi salah tingkah melihat tatapan Jong Gwon. Saat ingin menikmati kue pesanannya, tiba-tiba, anak buah rentenir mendatangi Jong Gwon. Jong Gwon sangat marah, karena mereka telah menghancurkan kue kesukaannya. Kemudian, Jong Gwon menggunakan kekuatannya untuk memberi mereka hukuman. Sementara itu, Do Hee terpesona terhadap Jong Gwon. Dia mengira Jong Gwon telah mempersiapkan kue ulang tahun untuknya. Saat kembali, dia terkejut melihat kue yang dia kira untuknya sudah hancur. Kemudian, Do Hee menanyakan penyebab kue ulang tahun untuknya hancur. Jong Gwon menegaskan bahwa kue tersebut bukan untuknya. Bahkan, dia tidak peduli dengan hari ulang tahun Do Hee. Sementara itu, Do Do Hee mengalami masalah dalam bisnisnya. Setelah diselidiki, direktur grup Mirai Apparel yaitu Noh Suan dengan sengaja ingin menjatuhkan bisnis FNB Mirai milik Do Hee. Kemudian, Do Hee mengunjungi Ju Cheon Suk untuk memberitahu bahwa dia sudah melakukan kencan buta sesuai permintaannya.
Do-hee terkejut saat melihat foto pria yang ditunjukkan oleh Joo Chon-suk berbeda dengan pria yang dia temui. Do-hee baru menyadari bahwa dia salah informasi mengenai lokasi restoran. Shin Da-jong selaku sekretarisnya segera menghubungi Jong-gwon. Dia meminta maaf karena telah mengganggu dan akan mengganti rugi biaya makan siangnya. Tanpa basa-basi, Jong-gwon menolak, lalu mengakhiri panggilannya. Semua bingung dengan sikap Jong-gwon yang sangat tidak sopan. Kemudian, Joo Chon-suk memberi kejutan kue ulang tahun dan juga memberi hadiah cincin pasangan untuk Do-hee dan kekasihnya kelak. Namun, Do-hee selalu merasa sedih dan bersalah di setiap hari ulang tahunnya. Sebab, kedua orang tuanya meninggal dunia, tepat di hari ulang tahunnya. Do-hee mengenang masa kecil saat bersama orang tuanya. Kemudian, Do-hee menyewa supir untuk mengantarnya pulang. Dia terkejut saat menyadari bahwa supir yang bersamanya bukanlah supir yang dia pesan. Dan benar saja, saat di perjalanan dia menyerang Do-hee. Untungnya, Do-hee berhasil kabur dan berlari meminta pertolongan. Sementara itu, Jong-gwon sedang mencari manusia yang mengalami kesulitan, agar mereka membuat perjanjian dengannya. Tiba-tiba dia mendengar suara manusia yang membutuhkan pertolongannya. Jong-gwon segera mendatanginya untuk membuat perjanjian. Kemudian, Do-hee melihat seseorang berjalan mendekatinya. Namun, dia terkejut setelah mengetahui pria tersebut adalah Jong-gwon. Do-hee sempat mengira Jong-gwon merupakan komplotan yang berusaha membunuhnya. Namun, pikirannya berubah saat Jong-gwon menawarkan bantuan dan meminta Do-hee agar membuat perjanjian dengannya. Do-hee tak paham dengan perkataan Jong-gwon, dia meminta Jong-gwon agar membantunya terlebih dahulu. Sebab, penjahat yang sedang mengejarnya membawa senjata tajam. Do-hee berlari untuk menyelamatkan diri, sementara Jong-gwon berusaha melawan penjahat tersebut. Do-hee ketakutan saat penjahat tersebut terlempar di depan mobilnya. Do-hee bersembunyi di pinggir sungai. Jong-gwon menagih janjinya untuk menandatangani perjanjian. Namun, penjahat tersebut kembali sadar dan berniat membunuh mereka berdua. Jong-gwon menggunakan kekuatannya untuk melawan. Namun, kekuatannya menghilang. Dia terus berusaha menjentikan jarinya, namun tidak juga berhasil. Karena tak ada jalan lain, Do-hee dan Jong-gwon menjatuhkan dirinya ke sungai untuk menyelamatkan diri. Keesokan harinya mereka terdampar di pinggir sungai. Jong-gwon merasa aneh, sebab tato di tangannya menghilang. Yang mengejutkan, ternyata tato milik Jong-gwon telah berpindah ke tangan Do-hee.